keberadaan agama yang lain termasuk kepercayaan, ya, seperti itu. Ya, fenomena sosial politik apa ini contoh saja lah ya. Oke, lanjut berikutnya. Berikutnya adalah landasan konstitusional, ya. Landasan konstitusional ini terkait jaminan konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 45, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, ya. Apa yang dimaksud dengan jaminan konstitusi? Jaminan konstitusi itu adalah jaminan misalnya macam-macam kan yang berkaitan dengan HAM, hak asasi manusia kan. Contohnya apa? Misalnya hak hidup layak, ya. Bagaimana warga itu bisa bekerja, ya, tidak pengangguran. Negara ini kan harus adil kan, karena sebagai yang mempunyai kebijakan, ya, yang mempunyai wewenang. Kemudian hak persamaan di hadapan hukum, ya, persamaan di hadapan hukum ya artinya apa? Equality before the law, artinya hukum setiap warga negara harus dianggap mempunyai sama, tidak boleh dibedakan. Ya, oh ini orang miskin, wah kalau sama orang miskin tajam ke bawah hukumnya, kan gitu ya. Nanti kalau menyangkut pejabat, menyangkut orang-orang kaya, hukumnya tumpul, tidak boleh. Jadi hukum itu tidak melihat siapanya, tapi barang siapa, gitu loh ya. Kalau barang siapa kan siapa saja yang melakukan, tidak melihat kaya, miskin dan macam-macam. Itu namanya kan barang siapa, ya, melakukan tindak pidana, ya itu menyangkut orang, tidak melihat siapanya dia, itulah. Itu yang hukum, ya, berkaitan hukum, yaitu menyangkut persamaan. Kemudian hak untuk kemerdekaan berpikir, ya, hak kebebasan berkumpul, berserikat, silakan dilindungi masyarakat untuk berserikat, menyampaikan pendapat, hak mengeluarkan pendapat itu ya. Kemudian hak kebebasan beragama dan beribadah menurut agamanya, termasuk kepercayaannya masing-masing. Seperti itu. Hak untuk terkait masyarakat adat. Karena di Indonesia ini kan banyak hak adat kan. Hak adat yang memang tumbuh berkembang, yang tidak bisa kemudian kita abaikan begitu saja ya. Adatnya orang Bali bagaimana, orang Minangkabau bagaimana, misalnya gitu. Adatnya orang Madura bagaimana, orang Jawa bagaimana. Itu kan berbeda-beda, orang Sunda, ya, orang Papua, seperti itu. Itu berbeda-beda, ya. Itu yang harus kita memahamin. Berikutnya apa? Ini asas-asas hukum, ya. Asas-asas hukum ini kan tidak lepas dengan misalnya apa? Yang utama kan kalau hukum kita yang tertinggi itu kan ada Undang-Undang Dasar 45 kan yang paling tertinggi, ya. Meskipun ini beberapa kali di amandemen. Ada yang tahu? Ingat, Undang-Undang Dasar 45 ini sudah di amandemen berapa kali? UUD 45 ini. Ada yang ingat? 4 kayaknya, Ustaz. 4 ya? Iya, saya juga 4. Ya, 4 kali. Jadi UUD ini sudah di amandemen ya, 4 kali. Seperti itu. Jadi berubah karena ya kalau dulu zamannya Orde Lama, Orde Baru kan mempertahankan Undang-Undang Dasar tidak boleh dirubah. Tapi setelah perkembangan zaman, mungkin melihat dinamika dan sebagainya, akhirnya Undang-Undang Dasar itu berubah ya, karena Undang-Undang Dasar ini kan bukan kayak kitab suci kan. Kalau kitab suci ya tidak mungkin berubah sampai kapanpun, ya isinya seperti itu. Ya, sebelum merdeka, setelah merdeka ya isinya seperti itu. Tapi kalau Undang-Undang Dasar ya itu kan memang dimungkinkan untuk berubah ya. Selama misalnya pemerintah dan legislatif dalam hari ini DPR RI sepakat kan seperti itu ya, dengan persyaratan yang ada sesuai dengan Undang-Undang Dasar ya. Jadi ada Undang-Undang Dasar itu tadi, itu adalah asas-asas hukum. Banyak kan asas-asas hukum kita kalau berbicara itu kan ada misalnya lex specialis, derogat, lex generali ya, hukum yang bersifat khusus lebih berlaku daripada hukum yang bersifat umum. Masih ingat ya itu ya, S1 ya. Ya itu. Hukum yang baru diterbitkan yang mengalahkan yang lama. Terus kemudian undang-undang yang
peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah, less superior, gitu kan? Itu macam-macam. Jadi ini yang harus dipahami, itu yang menyangkut asas-asas hukum seperti itu, ya. Jadi kita kalau kalian nanti menjadi praktisi hukum apapun ya harus mengerti asas-asasnya seperti itu, ya. Mungkin asas-asas dalam pembuktian, siapa yang mendalilkan ya harus membuktikan, siapa yang membantah juga harus membuktikan. Itu juga asas-asas hukum, ya. Jadi kalian juga harus memahami. Nah, sekarang terkait dengan kaidah-kaidah hukum, ya. Kaidah hukum itu ada yang berdasarkan daya laku, ada berdasarkan isi, sifat, dan pembagian kewenangan. Ya, kalau menyangkut daya laku apa? Yaitu menyangkut kaidah hukum baik yang abstrak maupun yang konkret. Ya, seperti itu bagi setiap orang diberlakukan. Nah, kalau klasifikasinya berdasarkan isi itu macam-macam kan, ada yang perintah, ada larangan, dan perkenaan. Ya, kalau perintah ya sudah harus diikuti, larangan ya jangan dilanggar. Terus klasifikasi berdasarkannya ada yang imperatif, ada fakultatif. Imperatif itu artinya memerintah, ya. Terus kalau yang fakultatif ya tidak wajib, seperti itu. Dan yang terakhir klasifikasi berdasarkan pembagian wewenang, ya, wewenang pada subjek hukum, seperti itu. Oke, next berikutnya. Lanjut. Nah, ini adalah landasan operasional. Ini dikatakan misalnya katakanlah contohnya ya, ini bahkan status institusi penegak mulai dari Undang-Undang Dasar 45, ada KUA pidana perdata, terus catur wangsa penegak hukum, ya, dan sebagainya. Pertanyaan saya sebentar. Ada yang ngerti apa maksudnya catur wangsa ini? Catur wangsa. Catur itu apa sih? Catur. Ada yang ngerti catur itu apa? Bangsa apa? Ini bahasa Sanskerta kayaknya ya. Catur itu apa? Catur itu bukan sekak loh ya. 4, 4 ya, betul. Catur wangsa. Jadi ada 4 penegak hukum. Kalau kita ngomong catur wangsa, wangsa itu kan penegak hukum ya. Jadi catur wangsa penegak hukum berarti ada 4 pilar penegak hukum. Apa yang dimaksud 4 pilar penegak hukum? Yaitu ada polisi, ada jaksa, ada hakim, dan advokat. Itu yang dinamakan catur wangsa, 4 penegak hukum. Kemudian ini kan ada garis, itu kok ada notaris Pak? Apa notaris penegak hukum? Bukan. Notaris bukan penegak hukum, tetapi pejabat publik, karena dia meskipun bukan penegak hukum, tetapi memang dia menjalankan fungsi penegakan hukum. Ya, notaris dalam arti luas, ya kita anggap dalam arti luas juga penegak hukum, tapi dalam arti sempit dia bukan, dia hanya pejabat publik. Dia tetap berkewajiban juga menegakkan hukum. Coba misalnya notarisnya tidak menegakkan hukum, seenaknya membuat akte jual beli misalnya begitu, bukan miliknya langsung dibuat jual beli, wah kacau hukum Indonesia, ya toh. Di Indonesia akan gaduh, perekonomian akan hancur gara-gara dengan akte notaris yang tidak betul. Nah, makanya notaris itu juga sebagai pejabat publik sebetulnya dia kalau kita anggap ya penegak hukum dalam arti luas, hanya bedanya apa? Kalau polisi, jaksa, hakim, advokat itu penegak hukum yang memang betul-betul bisa prosesnya bisa sampai ke pengadilan. Ya, polisi menyiapkan penyidikan, ya, jaksa penuntutan, ya, hakim yang memeriksa mengadili, advokat yang melakukan pembelaan. Ya. Itu yang langsung catur wangsa. Tapi kalau notaris tidak, ya. Notaris tidak terlibat dalam proses persidangan. Ya, seperti itu. Nah, itu yang A, bagian A. Terus kemudian bagian yang B, ya ini macam-macam lah. Ini contoh saja ya. Ada AB ya, Agemen Bipalingen, ada HIR, RPG, ada catur wangsa, macam-macam seperti itu. Ya, undang-undangnya ini ada rasa ada beberapa yang sudah berubah ya. Ini kan contoh lama aja. Oke, next berikutnya.
bahkan status kekuasaan kehakiman. Saya kira lanjut aja ini berikutnya. Ini sumber-sumber bahkan sumber penyebab sengketa ya. Saya kira ini hanya mengulang saja. Saya kira S1 dulu kalian sudah pelajari ya, sumber perikatan itu apa ya. Misalnya karena undang-undang dan karena perikatan ya, atau perjanjian ya. Ini ada disebut pasal 1315, 1339, 1347 ya. Kalau karena undang-undang pasal 1352 ya. Saya mau bertanya, apa bedanya perbuatan melawan hukum dengan wan prestasi? Masih ingat nggak? Kan kita sering dengerin OPMH, perbuatan melawan hukum. Kemudian ada wan prestasi. Masih ingat nggak? Wan prestasi itu apa sih? Wan prestasi itu apa? Wan prestasi. Kalau wan prestasi itu ingkar janji. Ingkar janji. Maksudnya itu melanggar apa yang sudah diperjanjikan antara kedua belah pihak itu, Ustaz. Ya. Itu wan prestasi. Unsurnya wan prestasi itu apa saja sih? Unsurnya wan prestasi apa saja? Seseorang dikatakan wan prestasi manakala misalnya apa saja? Satu, terlambat memenuhi perjanjian. Ya, tidak memenuhi sama sekali. Memenuhi yang tidak sesuai diperjanjikan. Misalnya terlambat, harusnya dia bayar utang tanggal 1 Maret. Dia tidak bayar sama sekali. Itu terlambat. Mungkin memenuhi sebagian, harusnya bayar 10 juta hanya dibayar 5 juta. Terus mungkin bisanya gitu, memenuhi tetapi tidak sesuai diperjanjikan. Mestinya bayar uang, ternyata nggak dibayar uang, dibayar barang, kan seperti itu kan. Nah, itu bisa dikatakan wan prestasi. Tapi rata-rata kalau wan prestasi untuk membedakan dengan PMH, kalau wan prestasi itu misalnya kalau ada perjanjiannya, itu pasti yang namanya wan prestasi, nggak bisa dibantah. Ya, diatur perjanjian sewa menyewa, misalnya 28 Agustus 28 Februari berakhir sewa menyewa, dia baru keluar katakanlah 5 Maret, berarti itu sudah wan prestasi karena sudah diatur oleh perjanjian. Ya, diatur oleh perjanjian. Tetapi kalau PMH tidak semuanya ada perjanjian. Ya, misalnya contohnya PMH apa? Ada peristiwa hukum misalnya kecelakaan, ya, kecelakaan. Ya, itu tidak mungkin kecelakaan diperjanjikan ya. Saya mau nabrak Anda ya, mau mengalami musibah kecelakaan diperjanjikan ya, tidak mungkin seperti itu ya. Jadi itu yang namanya perbuatan melawan hukum. Kalau dia melakukan eksiden kecelakaan merugikan orang lain, ya dia harus bertanggung jawab untuk mengganti. Tapi kalau wan prestasi diperjanjikan, misalnya terlambat menyerahkan rumah, terlambat bayar utang, ya itu namanya wan prestasi. Jadi itulah yang membedakan. Oke, lanjutnya berikutnya aja. Lanjut. Nah, bahkan ruang lingkup perikatan ya. Jadi perikatan itu ada buku ketiga perdata, ada doktrin hukum dan perundang-undangan. Ya. Masih ingat BW itu ada berapa buku? Terbagi dalam berapa? 4 kalau nggak salah. 4. Apa saja? Sebentar.
Sorry, iya. Apa saja? BW ada 4 buku. Buku pertama tentang apa? Tentang orang Ustaz. Orang. Orang Ustaz. Buku kedua? Benda Ustaz. Benda Ustaz. Ya, ketiga? Perikatan. Perikatan. 4? Tentang pembuktian. Pembuktian dan daluarsa. Ya, bagus enggak? Berarti masih ingat ya? Luar biasa. Berarti masih fresh ya. Jadi itu. Nah, sekarang kalau kita bicara misalnya apa? Buku ketiga. Buku ketiga ini tentang perikatan kan? Ya, perikatan itu apa? Contohnya misalnya ini ada jual beli, ya. Kalau jual beli, kalau kita bicara jual beli pasti ada unsurnya apa jual beli? Ada barang, ada harga. Ya, itu jual beli. Ada barang, ada harga. Kalau tidak ada harga ya namanya bukan jual beli kan? Ya enggak? Kalau Anda mau beli barang kan mesti ada barangnya, ada harga. Anda mau beli sabun, kan mesti tanya, oh saya mau beli sabun. Nah, itu barangnya sabun. Yang dijual itu apa sabun? Beli itu mesti ada harganya. Harganya berapa sabun? Misalnya 10.000. Itu. Kemudian ada tukar menukar. Ya kalau kita bicara perikatan ya. Buku ketiga ini ada tukar menukar. Apalagi sewa menyewa. Perikatan itu macamnya seperti itu. Ada sewa beli. Ya. Terus kemudian ada perjanjian melakukan pekerjaan. Ya, misalnya pemborongan, pengangkutan, persekutuan, perkumpulan, penitipan barang, pinjam pakai, perjanjian untung-untungan, ya, pemberian kuasa, penanggungan utang. Banyak. Jadi menyangkut apa? Buku ketiga itu seperti itu. Nah, sekarang yang masuk apa? Klasifikasi dalam doktrin hukum itu apa? Yang dimaksud klasifikasinya? Ya itu tadi apa? Menyangkut perbuatan melawan hukum, ya, menyangkut prestasi, menyangkut penyalahgunaan keadaan, terus apa? Force majeure, daluarsa, kemudian jual beli dengan hak membeli kembali, surat kuasa mutlak. Nah, itu contohnya. Force majeure masih ingat ya? Apa yang dimaksud force majeure? Force majeure apa? Waktu S1 force majeure. Kalau Anda buat perjanjian itu kan mesti ada klausul tentang force majeure. Kalau nggak salah keadaan itu Ustaz. Keadaan memaksa supaya dia tidak bisa bertanggung-jawaban, ya toh. Misalnya kalau force majeure diatur yang dimaksud force majeure itu apa? Misalnya ya tentang bencana alam, misalnya gitu ya. Ada musibah, angin puting beliung apa? Pokoknya bencana alam lah ya. Kalau terjadi bencana alam, maka ini yang dikatakan force majeure sehingga para pihak tidak bisa memenuhi perjanjian. Ya, sekarang pertanyaan saya ini diskusi ya. Nah, sekarang pertanyaan saya terkait dengan COVID-19, ya, COVID-19. Apakah ini bisa dijadikan alasan sebagai force majeure? Ini kan semua di negara ini kan di dunia ini mengalami pandemi COVID, ya, COVID-19, COVID-19. Pertanyaan saya, apakah COVID-19 ini, COVID-19 ini bisa dijadikan alasan salah satu pihak untuk tidak memenuhi perjanjian sebagai force majeure? Kan begitu kan? Bisa Ustaz, bisa. Bisa. Apa? Argumentasinya apa? Bisa, tapi argumentasinya apa? Mengapa Anda mengatakan bahwa force majeure wabah bencana alam pandemi COVID ini dijadikan alasan sebagai
force majeure, jadi tidak bisa memenuhi perjanjian karena force majeure sehingga tidak bisa dituntut, misalnya terjadi keterlambatan atau tidak bisa memenuhi. Alasan hukumnya apa? Jadi bisa, tetapi kan harus kasih alasan hukumnya. Tergantung perjanjiannya juga sih, Pak. Ya, memang perjanjiannya pasti diatur, ya, tapi perjanjiannya pasti ya. Kalau misalnya Kalau perjanjiannya kan saya kira ini kan saya kira tidak akan diprediksi ya, tidak ada satupun manusia yang di dunia ini yang bisa memprediksi bahwa di dunia termasuk di Indonesia ini akan terjadi yang namanya pandemi COVID. Ya, misalnya perjanjian sudah tidak mengatur tentang pandemi COVID kan, tapi kemudian tiba-tiba terjadi pandemi kan. Nah, dari pandemi ini kan akibatnya kan cukup banyak kan, gitu loh. Sehingga ada salah satu pihak tidak bisa memenuhi lah. Pertanyaan saya, apakah pandemi ini bisa dijadikan alasan force majeure? Nah, tadi kan ada yang menjawab bisa, oke bisa, sepakat saya. Tapi apa alasannya? Bisanya itu kan harus ada argumentasi hukumnya. Mengapa pandemi COVID itu bisa dijadikan alasan sebagai force majeure sehingga keadaan memaksa tidak bisa untuk memenuhi prestasi dalam perjanjian. Ayo, yang lain apa? Dikarenakan memang dampak COVID itu yang pertama menyebabkan dari adanya sistem atau aturan itu yang melarang untuk berjalan-jalan atau pas keluar rumah itu, Ustaz. Terus juga banyak juga apa saja. Intinya itu dampak dari COVID kan juga menyebabkan orang-orang juga tidak bekerja itu, Ustaz. Mungkin itu. Mungkin jadi yang teman-teman mungkin. Ya, yang lain. Sudah mulai benar ini. Sudah arahnya sudah betul, cuma kurang lengkap saja. Sudah betul. Alasannya saya bisa terima. Jadi gini, ya. Saya sepakat. Jadi saya senang lah teman-teman bisa memberikan argumentasi meskipun harus lebih tajam lagi. Jadi pandemi COVID ini bisa kita jadikan alasan sebagai force majeure. Mengapa bisa dijadikan alasan? Keadaan memaksa, salah satu pihak tidak bisa memenuhi perjanjian sehingga tidak bisa dituntut. Alasannya apa? Karena pandemi COVID ini sama pemerintah sudah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam. Ya, singkat ya. Jadi presiden sudah mengeluarkan ya peraturan keputusan presiden atau peraturan keputusan presiden ya, bahwa pandemi COVID itu adalah dikategorikan sebagai bencana alam non alam. Itu bencana alam nasional non alam. Nah, akibatnya apa? Karena ini sudah bencana alam nasional, maka pemerintah kan pusat juga mengambil alih persoalan ini karena ini memang sifatnya sudah nasional dan mendunia. Nah, makanya setelah ditetapkan bencana alam, maka pemerintah kan melakukan beberapa misalnya PSBB ya. PSBB itu kita masih ingat awal-awalnya itu misalnya kantor saja tidak boleh buka kan. Kantor tidak boleh buka, pabrik-pabrik banyak yang harus tutup. Nah, kalau pabrik-pabrik harus tutup, tidak boleh buka atau dibatasi karyawannya. Misalnya bagaimana si pekerja ini bisa bekerja. Kedua, pabrik kalau tidak boleh buka, bagaimana bisa memenuhi misalnya jumlah volume produksi. Misalnya gitu ya. Kalau dia tidak bisa memenuhi kan itu bukan kesalahan daripada pabrik itu, pengusaha itu atau karyawannya. Misalnya karyawan tidak bekerja, itu ya tetap harus dibayar. Dia bekerja bukan karena tidak bekerja, bukan karena kemauan karyawan, tapi pemerintah yang melarang, ya kan? Ya pembatasan sosial berskala besar ya. Sekarang kan diganti macam-macam lah. Itulah yang dijadikan alasan bahwa pandemi COVID itu bisa dikategorikan sebagai alasan force majeure. Memang harus dibuktikan sampai sejauh mana itu berpengaruh gitu loh. Ya nanti kan setiap daerah kebijakannya kan berbeda-beda. Kalau misalnya pabrik tidak boleh sama wali kota sama bupati tidak boleh buka atau dibatasi, ya bagaimana bisa memenuhi kapasitas produksi? Ya tidak mungkin. Karyawan bekerja saja juga tidak boleh kan? Kan seperti pabrik-pabrik
kantor-kantor banyak yang tutup. Awal-awalnya itu sangat-sangat ketat ya, termasuk di Malang. Mal-mal itu aja sempat tutup kan, ya toh. Banyak departemen store yang ditutup sama wali kota Malang misalnya. Kan ada beberapa itu yang di Pegadaian langsung ditutup karena mungkin dianggap banyak pengunjungnya seperti itu. Tapi yang kita melihat ini kan begini, satu kebijakan pemerintah ini kalau saya mengapa kalau misalnya melakukan penindakan ini kok sering malam hari gitu loh ya. Ya, misalnya sweeping kafe-kafe malam hari. Ya. Kalau siang-siang dibiarin. Jadi kesannya apakah COVID ini munculnya malam hari ini? Ya, waktu mahasiswa begadang nongkrong-nongkrong malam hari muncul sehingga ditakutkan memberikan penularan sehingga dilakukan sweeping ya, dites, diswab ya toh, digerebek itu kan seperti itu. Itu sebetulnya menurut saya sih saya tidak sependapat. Yang namanya COVID itu 24 jam. Ya toh. Kadang-kadang juga melihat resto-resto itu yang taat aturan sebetulnya dia menerapkan seperti itu. Tapi coba lihat di pasar-pasar itu. Pasar-pasar tradisional tidak ada pembatasan itu. Ya toh? Belum tentu semua pasar itu dibatasi pengunjung ya. Social distancing. Tapi saya tidak melihat ada penegakan hukumnya yang tegas. Justru kok senengannya itu kok sing kafe, sing dibatasi hotel macam-macam seperti itu, resto. Ini kesannya kan jadi apa ya? Menurut saya tidak tepat. Kalau COVID itu ya semua tidak bisa dibatasi, tidak bisa di kotak-kotak seperti itu. Ya tidak bisa dikhawatirkan malam hari muncul kemudian digerebek ya. Itu kan rata-rata kan seperti itu yang dilakukan sekarang ini. Ya. Saya tidak pernah dengar misalnya aparat gabungan ya melakukan sweeping itu misalnya itu di kafe itu siang hari. Saya tidak pernah mendengar itu, selalu malam hari gitu loh. Sekarang apakah COVID itu munculnya malam hari gitu loh? Kan begitu kan ya tidak, ya kan? Itu menurut pandangan saya. Nggak tahu kalian mungkin berpendapat yang lain. Monggo silakan. Ada pandangan lain dari rekan-rekan ini. Sebentar saya. Ya itu dia. Cukup ya? Sepakat ya yang saya sampaikan tadi ya? Sepakat. Ya Ustaz. Ya, jadi itulah supaya membuka mata. Kadang-kadang kan kita melihat misalnya seperti sekarang ini para seniman, para budayawan tidak boleh melakukan aktivitas. Betul kan sampai hari ini kan tidak boleh kan mereka seniman aktivitasnya dibatasi, tidak boleh. Nah pertanyaannya orang pekerja di perusahaan masih boleh kerja, ya toh hotel-hotel kerja, mal-mal buka. Mengapa seniman kok tidak boleh melakukan aktivitas? Ya menurut saya jangan dibatasi, seniman mau melakukan aktivitas boleh, tetapi harus ada menerapkan protokol kesehatan. Kalau dibatasi ini menyangkut orang perut loh. Siapa yang ngasih makan yang tanggung jawab? Mereka punya keluarga. Kasihan juga kan, jadi seperti itu gitu loh. Yang penting itu ya protokol kesehatan itu yang harus diperhatikan. Itu ya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang yang menyangkut klasifikasi dengan perundang-undangan ya. Contoh apa ya? Lingkungan hidup ya, pertanahan, perbankan, haki, kepailitan, yayasan dan sebagainya. Itu yang menyangkut perundang-undangan cukup banyak seperti itu. Oke, next berikutnya. Ya, ini terakhir ya. Jadi sekarang masuk ke landasan operasional yang bersifat khusus. Jadi norma penting dalam penegakan hukum ini kan ada menyangkut kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kejujuran. Ya, saya kira kalau kita bicara kemanusiaan, saya kira hukum itu penerapan hukum apapun nomor satu itu adalah kemanusiaan. Ya, tidak harus orang berperkara itu mesti ditahan. Ya, tidak harus orang melakukan pelanggaran pidana itu pasti ditahan. Ya, tapi yang sering terjadi aparat diberikan wewenang untuk menahan, tetapi tidak terukur. Jadi ada sesuatu yang kasus lebih berat tidak ditahan, yang ringan-ringan ditahan. Kan seperti itu kan. Maling ayam, kambing pasti ditahan, tidak ada yang tidak tahan. Tapi yang kasus yang lain, ya misalnya penggelapan, merugikan uang negara, dampak lebih besar ada yang tidak ditahan. Jadi kadang-kadang itu nomor satu itu adalah
kemanusiaan. Kalau toh memang mau menggunakan upaya paksa penahanan, ya tidak harus yang namanya nahan mesti di penjara. Ya, ada cara-cara yang lebih manusiawi. Kemanusiaan itu tadi apa? Misalnya tahanan kota, ya, tahanan rumah, bisa itu, gitu loh. Ya kayak kasus contoh nenek yang dianggap mencuri kakao itu, apalagi nenek 80 tahun kemudian ditahan seperti itu, tahanan penjara. Kan mestinya kan kalau memang unsurnya terpenuhi, oke saya sepakat. Kalau memang unsur terpenuhi pidananya, silakan di proses hukum. Tetapi tidak harus pidana itu mesti ditahan, gitu loh. Ya ada rasa-rasa kemanusiaan. Misalnya untuk nenek ini bisa saja diperlukan tahanan rumah, tahanan kota. Jadi penegakan hukumnya jalan, tetapi dia juga ada kebebasan. Ya kalau nenek 80 tahun mau kabur itu kabur kemana? Ya toh? Dan dia kan orang kondisi yang tidak mampu. Orang kabur itu kan tidak gampang, butuh biaya dan sebagainya. Terus mau kabur kemana nenek 80 tahun kan seperti itu. Jadi dalam menggunakan wewenang itu tentunya harus terukur, tidak sembarangan menggunakan langsung tahan-tahan. Itu yang menurut saya norma-norma dalam penegakan hukum, ya seperti itu. Kemudian menyangkut keadilan, ya, kita ngomong keadilan itu kan kehendak yang ajak, ya yang ajak dan kekal, yang memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya. Kalau kita bicara keadilan itu tidak harus sama. Ya, keadilan itu tidak harus sama pengertiannya. Ya, keadilan itu diberikan kepada orang sesuai dengan kontribusi. Ya, jeripayanya itu loh diberikan, tidak harus sama. Tidak sama itu tidak berarti tidak adil. Sama juga belum tentu adil. Jadi ini Anda harus paham yang ngomong apa? Kalau kita bicara keadilan tidak harus sama. Tidak sama bukan berarti tidak adil. Dan kalau kita bicara keadilan itu kan itu sifatnya universal. Harapan masyarakat di dunia manapun itu selalu mengharapkan keadilan, bukan hanya di Indonesia. Anda bicara dengan masyarakat Indonesia, masyarakat di Asia, di mana di Arab Saudi, di Eropa, dimanapun itu semua berharap ada keadilan. Ya. Kemudian berikutnya adalah kepatutan. Ya, kepatutan, nilai-nilai kepatutan yang ada di masyarakat tentunya harus dipatuhi seperti itu. Dan terakhir adalah kejujuran, ya terutama menyangkut kejujuran ini adalah oleh penegak hukum. Penegak hukum itu harus jujur, ya mulai dari polisinya, jaksanya, hakimnya, termasuk advokat itu harus jujur. Ya kalau tidak jujur, maka nanti akan yang merasakan dampaknya, yang dirugikan adalah masyarakat pencari keadilan. Itu mungkin sampai di sini ada yang tanya? Cukup ya? Ya, kalau tidak ada, kita akhiri dulu pertemuan yang keempat ini. Kita lanjutkan nanti minggu depan, tetap hari Kamis ya. Hari Kamis, kemudian untuk apa? Admin tetap mencatat hari ini ya, siapa-siapa mahasiswa yang mengikuti kuliah online ini, berikutnya tetap nanti disampaikan di grup ya, supaya nanti pada akhir itu saya tetap laporan kepada admin di kampus. Demikian, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Terima kasih kerjasama, partisipasinya. Sampai ketemu Kamis depan jam sama ya, jam 7. Kalau tidak ada perubahan tetap jam 7. Demikian, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih. Salam satu jiwa. Iya Ustaz. Halo teman-teman, gimana kalau kita langsung bagi yang sosum itu? Saya kemarin diberitahu sama Mbak Puput sih, gitu katanya. Apa Mas? Itu katanya, dibagi katanya. Itu kan mesti kelompok kita Mas. Itu yang dimaksud dibaginya kelompok kita. Kita kan sekelompok. Iya. Loh, Udah dibagi Mas kelompoknya.
Udah dibagi kelompoknya. Wes Makanya bagi ya nanti. kemarin Kamu itu. itu bagian kelompokmu sendiri itu loh. Oh iya, Bagi Mas. langsung. Apa aja mas? Satu kelompok sih. Mas. Kalau sampai Kok banyak ngocok Kelompokmu kelompok Banyak Nah, mikir kelingking, apa mikir Mas Hanafi. kelingking terus dari mikir Ayo. kelingking Mas Hanafi ini. Lupa. Udah ada dosennya Kamu tanya kan yang kelingking lagi. jawab. Ampun. Oh, buat masa. Hadir semua kan ya Berani. barusan ya? Hadir. Screenshotannya itu hadir apa waktu ini semua ta? Waktu masuk semua. Tadi soalnya saya kan pakai akun 2, Mas Mursid juga 2. Kayaknya ada yang nggak ada, siapa tadi? Mas Adlan yang terakhir itu. Terus Mas Rijal itu keluar masuk. Mbak Nai juga terakhir. Masuk semua aja berarti ya? Iya, saya keluar masuk Mas sinyalnya Mas. Oke.